Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami datang bersyukur lagi pada saat ini, sebab kami merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sangat nyata. Dan kami mau merenungkan firman-Mu, biar kiranya firman ini akan menguatkan iman kami. Terima kasih untuk segala berkat yang kami rasakan hingga saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, perenungan kita pada saat ini ditulis oleh Patricia Muncie. Dan judul renungannya adalah kelumpuhan emosional. Firman Tuhan berbunyi demikian, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Markus 2 ayat 5-11. Ruth lumpuh secara emosional karena perasaan kesendiriannya. Nah, sebagai seorang anak dia menyaksikan ibunya berjuang melawan kanker. Perasaan diabaikan semakin besar ketika pekerjaan ayahnya menuntut bahwa dia harus berada jauh dari rumah setiap hari. Kemudian sebagai seorang istri muda, Ruth yang sedang hamil dan memiliki anak perempuan berusia 2 tahun, Ruth kembali merasakan ditinggalkan ketika suaminya yang adalah seorang dokter harus melayani negaranya sendiri pergi ke tempat yang jauh selama Perang Dunia Kedua. Kemudian di usianya yang ke-55 tahun, dia menjadi janda karena suaminya yang sangat dia cintai mengalami serangan jantung yang fatal. Sejak kecil Ruth telah diberitahu, jadilah gadis yang dewasa, jangan menangis, dan dia tidak pernah melakukannya. Dia tidak pernah bisa melakukan proses berduka yang sehat. Sebaliknya, dia terus menahan perasaannya yang sebenarnya. Pada usia 82 tahun, ibu saya, Ruth, ibu dari penulis ini, terbaring sekarat karena kekurangan gizi dan dehidrasi. Lumpuh secara fisik karena penyakit yang telah dideritanya selama 10 tahun. Tubuhnya perlahan berhenti bekerja. Pertama dia kesulitan untuk berjalan, lalu dia tidak bisa menoleh, perlahan-lahan kelumpuhan dialami oleh sisa tubuh lainnya. Meski pikirannya ini tetap tajam, dia kehilangan kemampuan berbicara dan akhirnya dia tidak bisa menelan. Dia menolak siksaan perlahan dari selang makanan dan memilih untuk mati sebagaimana dia telah hidup dengan anggun dan juga bermartabat. Seringkali kita dilumpuhkan oleh perasaan juga kesepian. Kita merasa ditinggalkan dan ditolak. Jauh di lubuk hati kita, merasa kita tidak cukup baik untuk dicintai oleh orang, oleh siapapun. Namun Yesus berkata kepada kita, sama seperti yang dia lakukan pada seorang lumpuh 2000 tahun yang lalu. "Anakku, dosamu sudah diampuni. Dan kemudian kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Nah, Yesus juga ingin berkata kepada Anda, "Aku mengasihimu, aku menerima engkau, engkau dapat mempercayaiku, engkau tidak harus tetap dilumpuhkan oleh perasaan terpisah. Bangun dan pulanglah ke rumah." Persahabatan ibu saya dengan Tuhan yang menjadi pegangan hidupnya sejak kecil dan pelayanannya kepada orang lain adalah pekerjaan hidupnya. Hari-hari dan jam-jam terakhirnya dihabiskan di rumah dalam pelukan anak-anaknya. Akhirnya, saat dia menghembuskan nafas lembut terakhir, saya tahu ibu saya benar-benar tertidur di dalam Yesus hingga Yesus datang. Dan saya berencana untuk berada juga di sana untuk mendengar dia berkata atau Tuhan berkata kepada ibu saya, "Bangunlah, sudah waktunya untuk pulang ke rumah." Kesimpulannya, apakah Anda terkadang merasa dilumpuhkan oleh penolakan dan kesepian? Ingat, Yesus mampu menyembuhkan kelumpuhan emosional serta kelumpuhan fisik Anda. Mengapa tidak meminta kepadanya? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami datang dengan berbagai macam pergumulan hidup, kelumpuhan fisik, kelumpuhan kerohanian kami. Tapi terima kasih karena Tuhan memulihkan kami dan menguatkan kami. Tuhan berkati juga semua umat-umat Tuhan yang sudah sama-sama beribadah pada saat ini. Damai kasih Tuhan tinggal dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.